hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Salam saudara-saudari yang terkasih, semoga perjumpaan kita mendatangkan berkat bagi kita semua. Dalam rangka merayakan Hari Pantekosta, mari kita menyadari bahwa Roh Kudus sungguh memberikan mukjizat kepada kita. Kita baru saja kehilangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Para kardinal datang dari seluruh dunia ke Vatikan untuk mengadakan konklav memilih paus yang baru. Kita menyaksikan di media massa begitu banyak calon kuat dikatakan, tetapi yang terpilih orang yang sama sekali tidak terdengar. Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Itu sudah diamanatkan oleh Tuhan ketika Dia akan naik ke surga. Aku akan mengutus roh penghibur yang akan menyertai kamu. Sebab Tuhan sendiri juga melalui rohnya memang menyertai kita sampai akhir zaman. Saya berpesan kepada Anda semua, selamat mengadakan kebangunan rohani Katolik. Semoga dengan perayaan ini kita semua digelorakan seperti Santo Petrus yang berkobar-kobar berani mewartakan iman dalam kehidupan kita dan memberitakannya kepada orang lain. Semoga Roh Kudus juga mengobarkan hati para saudara dan saudari, dan semoga Dia tak pernah absen memberikan mukjizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.
Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita semua akan menyambut para pasangan yang berulang tahun perkawinan di bulan Maret, April, dan Mei. Para pasangan ini akan memasuki rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Para pasangan yang berbahagia, dipersilakan memasuki rumah Tuhan ini dengan penuh syukur, dan kami yang hadir akan mengiringi dengan doa dan tentunya juga rasa syukur dan hati penuh sukacita. Dipersilakan.
pater diakon, suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu ke-7 masa Paskah, sekaligus hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 tahun liturgi C dengan tema Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada dalam hatimu. Hari ini gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-59, hari khusus untuk mendukung karya komunikasi sosial. Mari kita turut berpartisipasi dalam karyanya dengan cara mendoakan para penggiat lewat derma maupun dukungan spiritual. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Minggu ke-7 masa Paskah ini sekaligus hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi, SCY, Kor dari lingkungan Santa Clara, tata laksana dari lingkungan Antonius dan Maria Goretti. Informasi tambahnya dapat kami sampaikan adalah Dana Solidaritas Kantong Merah, misa pagi ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk komunikasi sosial tingkat nasional dan keuskupan. Pada perayaan Ekaristi pagi ini akan diadakan penyegaran janji perkawinan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan di bulan Maret, April, dan Mei. Marilah kita doakan agar para pasangan yang mengikuti penyegaran janji perkawinan selalu sehat, bahagia, berlimpah berkat, saling mengasihi hingga maut memisahkan. Provisiat untuk Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam hati suasana penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seorang anak
mengenal kebapaan Allah Bapa kita dari pengalaman sehari-hari yang mereka alami bersama orang tuanya. Ia menyadari bahwa Allah Bapa melindungi, menuntunnya karena dia merasakan orang tua yang melindungi, yang menuntun mereka. Maka ia tahu bahwa Bapa mengasihi karena orang tuanya mengasihi mereka. Anak-anak tahu bahwa Allah Maha Pengampun karena orang tua mengampuni mereka. Namun tak jarang gambaran Bapa itu menjadi kabur dalam diri anak-anak. Mengapa? Karena sikap orang tua yang keliru kepada anak-anak. Maka mari pada awal perayaan ini bersama para pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, kita menyadari segala kelemahan kita agar kita menjadi bagi Allah cara untuk menampakkan diri melalui sikap mengampuni, mengasihi, melindungi, dan menuntun. Mari dengan rendah hati memohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhur Dikau, kami menyembah Dikau.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita juga bersyukur bersama Ibu Chong yang berulang tahun ke-91. Semoga ia diberkati dengan umur yang panjang, penuh berkah, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kita juga berdoa untuk Bapak Anwar Salim yang juga berulang tahun ke-70. Mohon belas kasih Tuhan dan damai sejahtera, sehat selalu. Kita juga berdoa bersama keluarga Bapak Yakobus Effendi yang bersyukur atas ulang tahun pertama cucu Gabriel Natarius Ryuki. Semoga Allah melimpahkan rahmat anugerah yang perlu bagi hidupnya. Dan juga bersama Naldo dan Lisa mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Dan semoga kami selalu melalui komunikasi yang penuh kasih dan kelembutan mampu menjadi saksi harapan di tengah dunia yang haus akan kebenaran dan kedamaian. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia Maha
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Barang siapa haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna,
agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau yang mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun pernikahan pada 3 bulan terakhir ini. Terima kasih atas semua perjuangan, jerih lelah Bapak Ibu semua, melayani keluarga dengan baik, juga saling mengasihi, menjadi kesaksian bagi kami semua. Para romo itu berbahagia ketika melihat Bapak Ibu sangat baik, sangat saling mengasihi satu sama lain. Kami merasa bahwa kita semua ada di jalan yang benar. Terima kasih atas kesaksian Bapak Ibu menghidupi panggilan yang menjadi bagi kami juga pupuk untuk menghidupi panggilan kami juga sebagai para romo. Terima kasih atas semuanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sekarang merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan. Kalau ada seorang bapak, seorang suami pergi ke kamar mandi dan lupa bawa handuk, mudah bagi mereka, tinggal teriak, "Mah, handuknya tolong dong," gitu ya. Menjadi susah bagi saya. Suatu hari saya ke kamar mandi, lupa bawa handuk. Untung saya di lantai 2 itu tinggal sendirian. Jadi waktu itu belum ada Romo Sigit di lantai 2. Maka saya memakai kaos yang semula saya pakai untuk handukan. Akibatnya adalah nggak ada yang bisa dipakai. Maka saya tinggal hanya pakai celana dan kemudian lari ke kamar saya. Saya tahu tidak ada orang yang melihat, maka saya berani melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu dalam hidup kita, itu suatu ruang privat yang kita tahu di situ kita bisa mengekspresikan diri kita apa adanya. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ada ruang umum yang mau kita tidak mau, kalau kita hadir di ruang umum, kita harus saling menyesuaikan, tidak bisa semau kita sendiri. Maka dalam hidup manusia, kita sering mengerti bahwa kita itu seperti punya 2 wajah. Wajah yang asli, gambaran diri kita apa adanya, yang kalau kita sendirian, kita berhadapan dengan wajah asli itu. Dan kalau yang kedua adalah wajah yang kita ingin orang melihat tentang diri kita. Dan itu yang kita tampilkan di depan umum. Wajah kedua ini seringkali bukan wajah asli kita. Kadang adalah wajah kedua yang kita buat agar orang melihat seperti apa diri kita. Kadang-kadang hati kita sedang sedih, tapi kita harus tersenyum.
menampilkan wajah kedua, walaupun wajah pertamanya sebenarnya sedang sedih. Wajah pertama sedang ada persoalan, tapi kita tunjukkan wajah kedua, kita fine-fine aja, tenang-tenang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita berkomunikasi seringkali menggunakan wajah yang kedua. Artinya apa? Yang kita gunakan untuk berkomunikasi seringkali adalah wajah yang tidak asli bagi kita. Bahkan kepada pasangan, kadang kita tampil bukan dengan wajah asli kita. Ada sesuatu yang kita tidak mau tampakkan kepada pasangan atau kepada keluarga. Dan ini membuat apa? Akibatnya adalah bahwa kita lalu menampilkan diri sebagai seorang yang berbeda dengan kenyataannya. Yang membuat kita menjadi tidak saling mengenal. Maka komunikasi yang seperti ini akan membuat kita tidak sampai dalam relasi yang mendalam satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rupanya hal ini terjadi karena dunia media sosial yang sekarang ini mengajak kita untuk lebih memperhatikan wajah kedua kita. Kalau kita mau buat profil di akun kita tidak tampilkan wajah asli, tapi wajah yang sudah diputihkan kulitnya, yang sudah ditiruskan pipinya, berbeda dengan aslinya. Ada beberapa pasangan yang kenalan di medsos. Waktu di medsos itu kayaknya cantik banget gitu ya. Pas ketemu, loh kok beda ya. Karena berkomunikasinya dengan wajah kedua tadi. Maka saudara-saudariku, kita dengan wajah yang kedua ini membuat hubungan kita tidak mendalam sampai ke yang seharusnya. Nah, Bapak Suci Paus Fransiskus ternyata sebelum meninggal, dia sudah menyiapkan sebuah surat untuk hari ini. Dan beliau mengatakan bahwa komunikasi kita kadang diwarnai dengan informasi palsu. Bapak Ibu mungkin mengalami ya, ada banyak kepalsuan sekarang ini. Kalau lihat video YouTube, jangan langsung percaya. Karena bisa jadi pembuat konten ini tidak benar-benar tahu apa yang sedang dikatakan. Sehingga informasinya kadang salah. Bukan kadang-kadang juga karena tidak tahu, tetapi sengaja membuat informasi yang tidak benar. Membuat kita menjadi kesulitan. Informasi diputarbalikkan. Maka kita lalu berkomunikasi dengan sesuatu yang palsu. Ada seorang anak kecil pulang dari sekolah ngadu sama bapaknya. Papa, tadi saya dipukul sama teman saya nggak terima katanya. Lalu bapaknya tadi tanpa menggali lebih jauh mendatangi si anak itu yang memukul anaknya dan memarahi. Rupanya bapak ini tidak tahu bahwa anaknya dipukul bukan karena sesuatu yang biasa, tetapi karena dia lebih dulu mengejek temannya, maka dia dipukul. Jadi informasi yang sampai ke bapaknya hanya saya dipukul tanpa memberitahu sebabnya apa. Nah, informasi yang tidak jelas ini membuat kita berelasi menjadi tidak mendalam, salah mengerti satu sama lain. Dan menurut Paus juga kata-kata kita kadang menjadi agresif, menyerang, menuduh satu sama lain. Maka Injil hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mencerminkan komunikasi yang mendalam. Yesus mau meninggalkan para murid dan dia tahu bahwa para muridnya akan menghadapi banyak kesulitan. Dia tahu karena selama ini Yesus dan para murid berkomunikasi dengan wajah pertama. Saling tahu secara mendalam. Sehingga ketika Yesus mau pergi, mau kembali ke surga, maka para murid ini diberi sebuah bekal. Yesus berdoa agar mereka bersatu. Maka ketika kita saling tahu
dengan komunikasi menggunakan wajah pertama, bahkan doa kita pun doa yang mendalam. Bapak Ibu mungkin bisa merasakan ketika kita tidak saling mengenal, doa kita itu doa yang permukaan saja, nggak berasa di dalam hati. Tetapi begitu saling mengenal, suami istri saling mengenal mendalam, doanya itu doa yang sangat mendalam satu sama lain. Maka saudara-saudariku, kita semua diundang untuk menggunakan wajah kita yang pertama di dalam komunikasi kita satu sama lain, sehingga kita saling mengerti. Saya ingin menutup renungan kita dengan sebuah cerita untuk menekankan apa yang bisa kita bawa melalui renungan ini. Suatu saat ada seorang ibu menunggui suaminya sakit di rumah sakit. Sakitnya sudah parah. Dan pada suatu saat dokter memanggil ibu itu bahwa suaminya sudah dalam keadaan kritis. Lalu tidak lama sesudah itu ada berita lagi dan mengatakan kepada istrinya, "Ibu, suami ibu sudah berangkat." Lalu dia masuk ke ruangan di mana suaminya dibaringkan, matanya terpejam dan dia menangis sedih. Tiba-tiba mata dari suaminya tadi kebuka kembali. Dan dia mengatakan kepada istrinya, "Istriku, aku belum mati loh." Apa yang dikatakan istrinya? "Kamu diem aja. Dokter bilang kamu sudah mati. Kamu diem aja ya," katanya. Saudara-saudari yang terkasih, komunikasi kita dengan wajah kedua seringkali menjauhkan kita dari kenyataan. Menyangkal kenyataan yang membuat kita sebenarnya justru jauh dari apa yang seharusnya kita perjuangkan, dari apa yang sebenarnya. Tidak memberi harapan, tetapi komunikasi dengan wajah pertama, apa adanya, membuat kita jauh lebih menuju kepada harapan. Bapak Paus mengajak kita untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan lemah lembut dan memberikan harapan. Itulah komunikasi yang kita lakukan dengan wajah pertama kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan mendampingi para pasutri ini yang akan menyegarkan janji pernikahan mereka. Mereka mengingat kembali beberapa tahun yang lalu hadir di depan altar, di depan seluruh jemaat mengucapkan janji pernikahan mereka. Mereka ingin menghadirkan kembali saat itu, disegarkan kembali sesudah perjalanan yang sekian lama. Ada di antara yang hadir ini yang sudah 50 tahun pernikahan. Pak Hadi, silahkan berdiri. Satu lagi, oh tidak ikut hadir ya, terima kasih Pak Hadi. Ada yang 25 tahun pernikahan. Silahkan berdiri, Kojohan. Dan ada yang 40 tahun saya lihat. Ibu, ya silahkan. Ada lagi di sana. 3 orang 40 tahun. Dan ada yang banyak antara 40 sampai 50 tahun pernikahan. Terima kasih atas persembahan diri kesetiaan Bapak Ibu sampai saat ini. Maka kami persilahkan para pasutri untuk berdiri untuk menyegarkan kembali janji pernikahan. Saudara-saudari yang hendak menyegarkan janji pernikahan, mohon menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu dengan ikhlas hati hendak menyegarkan janji perkawinan saudara-saudari?
Ya, sungguh. Bersediakah Bapak Ibu sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Ya, bersedia. Sekarang saya bertanya kepada para suami, maukah para bapak mencintai dan menghormati istri saudara dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Dan sekarang kepada para istri, maukah para ibu mencintai dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Sekarang saya ingin berdoa untuk saudara-saudari semua. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Pandanglah dengan rela para istri ini, agar rahmat, cinta dan damai tinggal dalam hati mereka, supaya mereka menjadi istri yang setia, ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk para suami, semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri, anak-anak, maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga para suami istri ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik, dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka mencapai usia lanjut, dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara sekalian sekeluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan merecikkan air suci sebagai lambang penyucian bagi ikatan cinta kasih keluarga dan bagi keluarga yang telah dibentuk ini. Sekarang saya mengajak para Bapak Ibu yang memperbaharui, menyegarkan janji perkawinan untuk berdoa bersama-sama. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepadamu. Jadikanlah kami seperti mereka yang setia dalam tugas hidup keluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam mengatasi cobaan-cobaan hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan keselamatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepadamu dan sesama. Pak Yosef dan Bunda Maria, semoga kami dapat seperti-Mu yang setia, sabar, dan tekun dalam iman, harapan, dan kasih dalam mendampingi Yesus. Dampingi dan doakanlah kami pula. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Sekarang saya mengundang kita semua untuk berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Paus dan para uskup, Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh, sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membaharui. Semoga mereka senantiasa menjadi alat komunikasi kasih-Mu yang membawa harapan bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh, sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Dan semoga mereka menggunakan media komunikasi sosial untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan pengharapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Dan semoga kiranya keberadaan media komunikasi sosial membantu meringankan beban mereka yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang berkarya di dunia komunikasi sosial, semoga semua penggiat karya komunikasi sosial diberikan kekuatan untuk selalu mendengarkan suara-Mu, merumuskan pesan cinta kasih dan membagikannya dengan lemah lembut, sehingga membangkitkan pengharapan bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di tingkat nasional, keuskupan dan paroki kami, semoga seluruh karya pastoral Komsos semakin produktif dan efektif, menjawab kebutuhan dan dilayani oleh para penggiat yang handal, fasilitas yang sesuai, dan dukungan semua pihak. Semoga para penggiat Komsos semakin menjadi komunikator harapan bagi masyarakat dan umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga
Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan kami bersyukur bersama saudara-saudara yang berulang tahun. Gabriel Natarius Ryuki, Bapak Anwar Salim, Ibu Chong. Semoga mereka diberkati dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan yang tidak terhingga, juga dengan segala berkat yang diperlukan bagi hidup mereka. Kami juga bersyukur bersama Naldo dan Lisa yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga pengalaman iman ini semakin meneguhkan iman mereka mendekat kepada Tuhan dan selalu ada dalam bimbingan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan jadikanlah kami alat komunikasi-Mu, komunikasi kasih-Mu kepada dunia dengan komunikasi yang lemah lembut dan di dalam kejujuran memberikan pengharapan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo perché diventi per noi tipo di vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della frutta e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo perché diventi per noi due padre di salvezza. Benedetto nei secoli. Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putra-Mu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk membangun pengharapan dan kasih,
serta membagikannya kepada keluarga kami, kepada sesama kami dengan penuh kelembutan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi. Sementara para malaikat memandang dengan kagum, dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah, seluruh dunia bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Syafaat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo. Comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedi di difesa dell'anima. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita masuk novena untuk Pentakosta. Kita doakan bersama puji syukur nomor 93. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita doakan bersama. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan Putra-Mu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia. Semoga kiranya perayaan hari ini menyemangati kami untuk menjalani dan menjalankan perutusan menjadi komunikator pengharapan yang melakukannya dengan lemah lembut dan memberi harapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Jumat pertama. Kita sekalian diundang untuk merayakan Misa Jumat pertama pada tanggal 6 Juni pukul 18 di gereja. 2. Pelajaran untuk Sakramen Krisma. Akan dibuka kelas untuk pelajaran penerimaan Sakramen Krisma. Pelajarannya direncanakan akan dimulai pada minggu pertama di bulan Juli. Formulir pendaftaran diminta kepada Sekretaris Lingkungan masing-masing, PIC Ibu Susana Daliem. 3. Olahraga voli bersama. Paguyuban Voli San Frades mengundang para pecinta olahraga voli, ibu, bapak, muda, tua, untuk bergabung dalam olahraga voli bersama setiap hari Minggu pukul 16
di lapangan voli SD Saverius 3, PIC Vera. 4. Kebangkitan Rohani Katolik. Dalam rangka Hari Pentakosta, BPK PKK Keuskupan mengajak semua orang untuk hadir dalam KRK pada hari Senin, tanggal 9 Juni, pukul 18 di Gereja Santo Yosef Palembang. Tema KRK, Roh Kudus dan Mukjizatnya. Bersama pembicara Bapak Benyamin Ratu, PIC Johan Wijaya. 5. Berita perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan pasangan Rionaldo Cornelius Wijaya, putra dari Alex Petrus Wijaya, dan Maria Magdalena Veronica, warga lingkungan Benedictus, dengan Jessica Lydia Kusuma, putri dari Petrus Maria Fendi Kusuma, dan Vincentia Faris, dari lingkungan Yusuf, Paroki Hati Kudus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni 2025 di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Akan menikah secara Katolik pasangan Maradona Sitompul, putra dari B.E. Sitompul dan N. Siburian, dari Lorong Mufakat Sungai Selincah, Kalidoni, Palembang, dengan Maria Sitohang, putri dari Ara Sitohang dan Florida Manik, warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leo Ferdian, putra dari Hendrikus Guido dan almarhumah Lorencia Ponia, warga lingkungan Petrus 1, dengan Brigita Adina Wohing Minati, putri dari Agustinus Bambang Widi Atmoko, dan Anastasia Septini Betty, dari Paroki Santo Yohanes Rasul, Kedaton, Lampung. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja Santo Yohanes Rasul, Kedaton, Lampung. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 6. Penerimaan dana misa minggu lalu. Dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi provisiat kepada Bapak Ibu yang memperingati merayakan hari ulang tahun pernikahan. Dan pada kesempatan Hari Komsos Sedunia, kita mau berterima kasih kepada tim Komsos paroki kita yang selalu setia melayani kita sampai saat ini. Terima kasih. Multimedia dan Komsos yang selalu memberikan pelayanan dengan berbagai bentuknya sehingga gereja kita menjadi lebih mudah diakses sekarang ini. Terima kasih. Dan terima kasih kepada semua petugas liturgi yang melayani dengan sangat baik pada saat ini.
ada satu pengumuman, mulai besok Romo Paroki kita akan mengikuti kursus di Pulau Jawa pokoknya. Saya tidak ingat kotanya di mana. Selama beliau mengikuti kursus, maka kalau ada sesuatu yang diperlukan, silahkan menghubungi Romo Sigit, Romo rekan di paroki kita. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai, mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.